Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat malam dan sejahtera untuk kita semua. Pada malam gue akan membahas mengenai, sebenarnya ini bab dalam buku yang gue baca kemarin dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat karya Mark Manson. Ada satu bab yang, benar-benar menarik perhatian gue. Babnya itu berjudul, "Kamu keliru tentang semua hal, tapi saya pun begitu." Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Hidup adalah tentang kekeliruan. Eh, Tidak ada dogma yang benar, tidak ada pula ideologi yang sempurna. Eh, Pengalaman kita lah yang menunjukkan kepada kita mana yang benar. Kita bahkan seringkali pengalaman kita juga bisa keliru. Jadi eh, dalam hidup kita, apapun yang kita pilih di dalam kehidupan kita, itu berdasarkan kita sendiri, based on ourselves. Dan bahkan kalau kita menilik pengalaman-pengalaman sudah yang sudah kita punya sebelumnya, itu juga gak selamanya benar dan gak selamanya bisa menjadi acuan yang baik untuk diri kita. Nah, dari kekeliruan yang mungkin pernah lakukan di masa lalu, itu dapat menjadi sebuah pelajaran untuk diri kita di kemudian hari. Kepastian adalah musuh dari pertumbuhan. Tidak ada yang pasti hingga itu benar-benar terjadi, dan bahkan setelah terjadi pun belum tentu pasti. Alih-alih ngotot untuk mencari kepastian, kita sebaiknya terus berupaya untuk mencari keraguan. Daripada berusaha menjadi benar setiap saat, sebaiknya kita cari tahu bagaimana kita bisa keliru setiap saat. Jadi kembali ke sifat dasar manusia di mana gak luput dari kesalahan gitu ya. Nah, kita nggak bisa ngotot bahwa kita selalu benar, dan kita mencari sebuah kebenaran itu demi kita sendiri, itu nggak bisa. Karena pada dasarnya kita pasti pernah melakukan kesalahan dan kekeliruan. Itu adalah sebuah kewajaran. Setiap manusia itu pasti pernah melakukan itu. Lalu berhubungan dengan kepastian, ini kan daripada berusaha ini kan alih-alih ngotot untuk mencari kepastian, kita sebaiknya terus berupaya untuk mencari keraguan. Nah, kenapa sih keraguan itu harus dicari? Nah, dan kenapa sih keraguan itu penting? Bahaya kepastian murni. Berusaha mencari kepastian seringkali melahirkan kerentanan yang lebih besar. Semakin kita ingin mendapat kepastian akan sesuatu, kita akan semakin merasa tidak pasti dan tidak aman. Sebagai contohnya, misalkan kita kayak lagi SBMPTN. Nah, kita udah ngerjain SBMPTN, udah serius gitu kan. Nah, setelah kita SBMPTN, kita seringkali ngerasa, aduh gimana ya, gue lulus SBMPTN gak ya, skor SBMPTN gue berapa ya. Nah, kita terus mikirin itu. Nah, kita terus mencari kepastian, dan bahkan kepastian tersebut pun di luar kendali kita. Nah, sebaliknya, semakin kita menerima sepenuhnya ketidakpuasan atau ketidaktahuan, kita akan semakin merasa nyaman karena tahu persis apa yang sudah kita ketahui. Nah, maksudnya adalah kita lebih baik lempeng aja gitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin, kita sudah belajar, kita sudah berusaha. Nah, hasilnya gimana itu ya itu nggak bisa kita prediksi. Itu benar-benar bukan kendali kita. Dan ya menurut gua itu bakal lebih membuat kita nyaman, karena kita berpikir bahwa itu bukan kendali kita juga gitu. Kita nggak perlu mikir sejauh itu. Nah, ini masuk ke yang menarik. Otak adalah makna. Otak kita terus bekerja memahami dan mengendalikan hal di sekitar kita. Apapun yang berhubungan dengan pengalaman kita, otak menghasilkan asosiasi dan hubungan yang baru dalam benak. Nah, misalkan kita baru masuk ke kampus, kita baru masuk ke lingkungan baru, otak kita akan terus bekerja untuk memasuki lingkungan sekitar. Otak kita berusaha untuk menciptakan makna-makna baru yang mungkin akan kita pilih. Misalkan kita masuk ke baru, kita memahami bahwa lingkungan ini gak bakal fit ke kita, karena mungkin
kalau faktor eksternalnya ya mungkin pakaian-pakaian itu pada brand-brand dan kita kayak sederhana aja tuh. Kita merasa tidak fit tentang itu. Nah, kok otak ini akan menciptakan makna baru lagi. Tadi kan faktor eksternalnya, otak ini akan menciptakan pemikiran baru itu berdasarkan internal kita. Misalkan kayak, aduh, apa namanya, lingkungan kita ini nggak bakal fit ke kita karena mungkin kita adalah seorang introvert, kita nggak bakal bisa beradaptasi dengan lingkungan ini. Nah itu negatifnya. Nah otak bakal menciptakan makna lain lagi dari sisi positifnya. Misalkan dari sisi internalnya, wah mungkin tapi apa namanya, lingkungan ini bakal fit ke kita karena lingkungan ini karena kita sendiri adalah seorang introvert dan kita bisa belajar dari lingkungan ini yang memang dipenuhi oleh orang-orang yang memang aktif dalam berbicara dan lain-lain. Nah, otak itu akan terus menjadi mesin makna dan akan terus menciptakan makna-makna lain di lingkungan kita, di lingkungan yang baru. Gitu. Nah, ada dua permasalahan yang muncul. Yang pertama adalah otak itu tidak sempurna. Dan yang kedua adalah otak dirancang mempertahankan makna yang kita ciptakan sendiri. Nah, yang pertama dulu, otak itu tidak sempurna. Kenapa otak itu tidak sempurna? Karena kita seringkali misunderstanding. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau bukti bahwa otak kita itu kadang tidak sempurna. Dan yang kedua, otak dirancang mempertahankan makna yang kita ciptakan sendiri. Nah, mungkin kayak gini. Contohnya adalah, misalkan kita ketemu orang baru. Kita belum mengenal dia, ya kan? Kita belum mengenal dia, kita baru kenal nama doang. Otak kita mencoba menciptakan sebuah makna yang makna baru yang bukan berdasarkan fakta yang benar-benar fakta yang benar gitu ya. Misalkan kita ketemu si Joji. Nah, si Joji ini kalau pertama kali si Joji ini orangnya kayaknya nggak asik, orangnya kayaknya tegas, galak dan segala macamnya. Nah, kita udah kenalan dengan si Joji, kita udah kenalan, kan? Nah, kita udah tahu sifat aslinya Joji, tapi pemikiran awal kita tentang Joji itu akan tetap bertahan. Nah, itu adalah sifat atau sistem dari otak itu yang otak di mana merancang untuk mempertahankan makna yang kita ciptakan sendiri awalnya. Kita nggak bakal lupa tuh pemikiran kita di awal kalau kita sudah mengenal Joji mungkin lebih dekat. Nah, bisa kita simpulkan bahwa hampir semua yang kita ketahui dan percayai merupakan produk dari ketidakakuratan dan prasangka yang hadir dalam otak kita. Nah, mungkin bisa gue simpulin lagi gitu ya, bahwa pikiran manusia adalah ketidakakuratan yang campur aduk. Itu mungkin yang bisa gue maknai dari pembahasan mengenai otak dalam makna. Selanjutnya, makna ketidakpastian. Ketidakpastian adalah akar dari semua kemajuan dan pertumbuhan. Manusia yang yakin dirinya mengetahui semuanya tidak akan mempelajari sesuatu pun. Semakin kita mengakui kalau kita tidak tahu semakin kita mengetahui kalau kita tidak tahu, akan ada semakin banyak kesempatan yang kita peroleh untuk belajar. Jadi kadang kita tuh menutup diri kita itu bukan karena kita gak pengen tahu, karena kita seolah sudah tahu. Nah, lagi-lagi apa yang kita ketahui itu gak sepenuhnya benar juga, karena kan tadi balik ke yang sifat otak ya, otak itu kan adalah mesin makna. Mungkin saja yang kita paham itu adalah hasil dari kinerja otak atau makna yang diciptakan oleh otak, dan itu juga nggak sepenuhnya benar. Gitu. Masuk nih ke beberapa quotes yang gue ambil dari bab ini, dari buku 1000 Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Yang pertama adalah semakin banyak bahaya yang mengancam identitas Anda, semakin Anda berusaha menghindari. Nah, ini adalah salah satu gue temukan di buku ini, yaitu Manson's Law of Avoidance, yang artinya hukum menghindar Manson. Nah, maksudnya itu apa? Jadi Manson's Law of Avoidance ini
adalah semakin banyak hal yang mengancam cara kita memandang sesuatu, cara kita meyakini sesuatu, dan cara kita menghayati dan menilai sesuatu ya, atau yang kita yakini ya, maka semakin sering kita akan menghindar dari itu untuk mewujudkannya. Nah, ini berhubungan dengan ekspektasi terlalu tinggi. Jadi ketika kita udah turun ke satu bidang, nah terus ekspektasi kita bilang bahwa kita bisa lebih dari itu. Misalkan kita seorang sutradara film independen. Nah, kita mau bikin film, ekspektasi kita bilang bahwa kita bisa nih di film triple A, bisa tembus Hollywood segala macam. Nah, tapi secara tidak langsung apa yang kita pikirkan ini itu bakal mengancam diri kita sendiri. Nah, itu adalah salah satu hukum ini juga menurut gue salah satu obat ketika kita terpikirkan hal tersebut. Jadi alih-alih kita meneruskan keyakinan kita, ekspektasi kita lebih baik mundur aja. Kenapa? Karena itu bisa dikatakan pertama mungkin gak realistis dan prosesnya bakal panjang banget, dan kemungkinan untuk berhasilnya pun sebenarnya masih 50-50. Lagi-lagi itu ekspektasi kita istilahnya dimakan oleh kita kita memakan ekspektasi kita sendiri yang belum tentu berhasil. Ada baiknya pada momen ini kita mengatakan tidak. Nah, itu yang penting. Jadi ketika kita tidak meyakini satu hal, ketika kita tidak yakin untuk melakukan sesuatu, lebih baik kita menghindar. Kenapa? Daripada kita rugi seterusnya, kita lebih baik untuk berhenti di titik di mana kita yakin bahwa ini sudah kapasitas kita. Ini bukan sebuah hal yang pesimistis, bukan. Itu lebih kalau gua rasa ya, itu lebih ke self awareness, dimana kita tahu kapasitas kita tahu apa yang kita miliki, kita tahu apa yang mungkin kita tidak capai sebelumnya, dan itu menjadi batasan kita. Nah, ketika kita sudah mencapai batasan kita, ada baiknya kita sudah berhenti saja di situ sebagai self awareness bahwa berhati-hatilah istilahnya ya, mungkin gitu, berhati-hati. Karena gini, hukum Manson berlaku untuk hal yang baik dan yang buruk dalam kehidupan. Konsekuensi yang akan kita jalani rupanya mengancam keyakinan kita tentang identitas diri kita sendiri. Ya tadi gue bilang, kadang ekspektasi kita itu menghancurkan diri kita. Jangan temukan diri Anda. Ini quote yang dari Mark Manson-nya langsung. Jangan temukan diri Anda. Jangan kenali diri Anda. Jangan jadi istimewa. Jangan jadi unik. Definisikan diri Anda dengan cara yang biasa dan yang paling umum. Kenapa? Karena dengan kita tidak menemukan diri kita, tidak mengenal diri kita lebih dalam lagi, kita bisa tetap menjaga dan berusaha untuk mencari, dan ini akan memaksa kita untuk tetap rendah hati dalam penilaian kita dan menerima berbagai perbedaan dari banyak orang. Nah, ini nyambung dari yang gue tonton kemarin dari Hasan Askari, yaitu kita tidak akan pernah memahami diri kita sepenuhnya. Jadi gini, Hasan Askari bilang, kita mungkin kalau diskalain ya 1 sampai 10, kita bisa memahami diri kita 10 nih, 10. Cuma sebenarnya untuk memahami diri kita nggak bisa diukur cuma dari 1 sampai 10 doang, tapi 1 sampai 100, 1 sampai 1000, 1 sampai 1 juta, dan bisa lebih lagi. Makanya orang-orang yang bilang gue udah tahu kapasitas gue udah tahu potensi gue sepenuhnya. Nah, mungkin ya, kalaupun kita memahami diri kita sepenuhnya ya, atau mungkin tidak sepenuhnya pun gak apa-apa, itu tidak sepenuhnya benar, karena kembali lagi mungkin apa yang kita simpulkan, apa yang kita pikirkan adalah hasil produk ketidakakuratan otak, dan otak hanya menciptakan makna yang dia ciptakan sendiri. Ya, jadi ini ada hubungannya dengan self awareness.
Jadi kayak ketidakakuratan, keraguan, terus juga ketidakpastian itu sebenarnya bentuk uh, bagian dari hidup kita, dan kita harus uh, memiliki itu. Kita harus uh, istilahnya menjalankan atau melakukan hal tersebut. Dengan begitu kita bisa lebih aware terhadap lingkungan kita. Kita nggak bisa asal main, kita udah pasti nih akan diri kita udah langsung jo gitu kan. Kita udah tahu potensi kita terus tembus, dan akhirnya juga kan gak selamanya berhasil, tapi juga nggak bisa dipungkiri nggak selamanya gagal juga. Nah itu kan 50-50 ya. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa ketidaktahuan kita ternyata lebih besar dari kita sendiri. Mungkin sekian dari gua. Sorry agak terburu-buru karena ada sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.